juga teman-teman filmmaker dari film Dasim. Kita minta tepuk tangannya sekali lagi teman-teman. Katanya ada yang pesan dendengnya Teh Diah nanti. Teh Diah, dendengnya udah siap? Ya nanti PO ya. PO. Ya. Nanti titip nomornya ya. Oke, kita ke Bapak Jarparwas. Bapak Starvision kembali kali ini dengan Dasim. Dan di awal kita sudah dikejutkan dengan genre horror dari Starvision, yaitu Petaka Gunung Gede. Kali ini dari mulai berbagai genre kembali ke horror, itu Dasim, Bang. Experience seperti apa yang pengen dihadirkan oleh Starvision kali ini melalui film Dasim? Silakan Bapak Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi sebetulnya Petaka Gunung Gede dan Dasim ini ada kemiripannya. Dua-duanya diangkat dari kisah nyata. Jadi tentunya Petaka Gunung Gede berbeda ceritanya dengan Dasim, yang mana menurut saya Dasim ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena apa yang disampaikan dalam Dasim adalah situasi yang kalau kita tidak pahami, tidak kita bekali diri kita untuk menghadapinya, ya akan menjadi situasi yang sangat sulit. Keluarga menjadi hancur, rumah tangga bisa hancur. Jadi memang harapan saya dengan menonton Dasim ini, kita semua membekali diri. Dan sebetulnya kalau kalian perhatikan bahwa di sini kan begini, mulainya cerita ini saya dapat, dan akhirnya dari cerita yang dapat itu kita lakukan riset. Kenapa cerita ini penting? Kita tahu ada gangguan Dasim dalam rumah tangga, tapi kadang-kadang juga Dasim ini kan tidak random aja gitu mengganggu keluarga. Nah, jadi hal yang menariknya di sini adalah siapa sebetulnya Dasim itu sendiri, siapa personifikasi dari Dasim itu sendiri. Nah, kalian yang sudah tahu, dia saja belum tahu. Saya belum tahu akhirnya. Jadi tolong jangan kasih tahu teman-teman, ya kan? Karena itulah yang akan menjadi experience penonton yang kita harapkan. Di sini saya menganggap para penonton ini adalah subjek yang sangat kita hormati, yang sangat kita cintai. Kita memberikan tontonan ini di mana kalian menjadi subjek. Kalian sudah mengerti cerita ini dan kalian sudah tahu rahasia cerita ini. Tolong itu menjadi rahasia kalian dulu. Misteri ini biarlah menjadi pengalaman menonton teman-teman yang lain, karena film ini memang sesuatu yang sangat unik ya menurut saya. Jadi diceritakan kepada Pius Arif, belum datang ya Pius Arif? Belum datang Pak. Ya, kan? Kemudian ditulis skripnya, dan di tengah perjalanan kita juga meminta Lela yang kita udah tahu, beliau sebagai penulis horor yang udah mumpuni, untuk menjadi skrip dokter, dan akhirnya malah skripnya juga disempurnakan oleh Kinanti Rona yang menjadi sutradara kali ini. Saya dari sejak awal kita duduk di ruang editing bersama Mas Wawan di sini, mungkin nanti kita bisa dengar juga komentarnya, kita merasakan bahwa ini orang yang beda ya. Sekarang saya nggak tahu kalian gimana rasanya, ya kan? Kita diajak mengikuti perjalanan, kalian mungkin bisa identifikasikan diri menjadi Salma atau menjadi Arman, tapi bagaimana mereka harus menghadapi sebuah persoalan yang begitu besar, ya kan? Dan harus menghadapi kehilangan yang begitu besar. Nah, ini yang menurut saya semoga apa yang kita lihat atau apa yang kita tampilkan menjadi tontonan di karya ini tidak menjadi musibah bagi kita ataupun orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita sayang. Itu saja. Jadi harapan saya film ini menjadi tontonan yang menurut saya penting, yang butuh kita juga membekali diri. Ditontonlah oleh orang-orang yang rumah tangganya rukun dan juga rumah tangganya sedang tidak rukun. Jangan-jangan ada Dasim. Nah, terima kasih tepuk tangan dong untuk Bapak Jarparwas. Kita ke Pak Witu. Pak Witu, ini menarik karena di dalam sini sebelumnya, press con sebelumnya kita juga bilang bahwa banyak yang membahas ini, tidak hanya
di Indonesia. Dan tadi Pak Parwas bilang jangan-jangan di kita pun sedang mengalami itu Bang itu. Eksplorasi sejauh mana Bang itu, karena di sini banyak ada baca doa, rujukan kitab juga Bang itu. Silakan. Halo, selamat sore semuanya. Thank you bro. Yes. Ya gimana ya, Dasim itu sebenarnya tanpa kita sadari sebenarnya mungkin saja ada di mana saja, di rumah kita juga mungkin saja ada, kita tidak tahu. Di ruangan ini Betul. dia lagi sebel loh ngeliatin kita ngomongin dia. makanya Nabi kita Nabi Muhammad selalu bilang bahwa setiap kita masuk ke ruangan, mau itu ada orang atau tidak ada orang, selalu mengucapkan salam. Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Itu aja sih. Makanya ini bisa di mana aja Dasi. Bisa ada di mana aja ya. Gitu sih, kalau ada. Terima kasih Bang itu. Kita ke sutradara kita, tepuk tangan buat Bang kita dong. Yang memberikan treatment yang luar biasa. Kita sebagai penonton diajak untuk mengikuti dari awal bagaimana Arman naik lewat, setelah mau selesai saya disuruh briefing, jadi saya belum tahu ujungnya gimana. Teman-teman media udah tahu duluan, saya masih ada rasa penasaran, dan rasa itu yang kita dapetin. Bahwa ini gimana treatmentnya, ngobrol sama Pak Parwas dan juga jajaran cast untuk membuat sebuah film yang treatmentnya terus menanjak naik grafiknya. Mbak Gita, silakan. Ya jadi waktu itu ngobrol sama Pak Parwas mengenai kita mau bikin film horor religi, tapi juga gimana kita bisa mendesain ceritanya supaya jadi tidak terkesan menggurui gitu, tapi kita juga mengajak penonton untuk ikut terlibat di dalam cerita yang dibawakan oleh suami istri ini, dan ikut menerka-nerka sebenarnya apa sih yang mereka alami gitu, gangguan seperti apa, dan seperti konsep Dasim itu sendiri gitu, yang merupakan sosok pengganggu jin atau bisa personifikasi dalam bentuk manusia gitu. Nah itu kita coba desain dan akhirnya jadilah cerita di film Dasim ini gitu sih. Ada beberapa yang bekerja sama kembali dengan Mbak Gita di sini. Gimana kali ini kerjasamanya di film Dasim bersama Omar, Zulfa, dan juga teman-teman yang lain? Iya, senang banget ini kedua kalinya saya dan bisa kerjasama kembali dengan Zulfa Maharani dan juga Omar Daniel. Karena sebelumnya kita udah pernah bikin film horor juga, tapi berbeda sekali di sini karakter mereka. Justru di sini Omar Daniel dan Zulfa Maharani harus tampil sebagai pasangan suami istri yang lovey-dovey gitu. Tapi juga ada challenge yang harus mereka hadapi di dalam sini gitu. Ya mungkin karena sudah pernah punya kerjasama sebelumnya, jadi agak lebih mudah sih untuk membangun chemistry tersebut gitu ya. Tapi juga di sini saya beruntung juga bisa bertemu dengan pemeran film lainnya yang juga cukup luar biasa dedikasinya terhadap seni peran. Tante Mira Melina yang sangat luar biasa memberikan sepenuh hati, jiwa dan raga terhadap karakter yang tua, dan juga bisa membangun dunia Dasim ini menjadi cukup intens gitu ya, terutama terhadap tokoh Salma sebagai seorang istri. Kemudian juga Om Arswendi ya presiden. Iya. Iya, jadi karakternya juga Dasim lagi bocor. Mau galin nyai. Ada Dasim. Iya, karakter Pak Ustadz gitu yang sangat berwibawa tapi juga perhatian terhadap Salma. Iya, dan kita banyak ngobrol juga kan awalnya pada saat proses reading sebenarnya terhadap konsep ceritanya gitu, dan karakternya, dan ya hubungan antara karakternya seperti apa gitu. Jadi itu sih pengalaman itu sih yang saya rasa sangat menarik. Dan juga pemain-pemain lain luar biasa, Adinda Thomas, Ibu Yati Surahman ini yang sebagai penyegar kami ketika kami sedang syuting gitu, jadi banyak sekali jokes-jokes lucu. Ya jadi sedikit mencairkan suasana yang agak tegang sih sebenarnya. Terus juga sama Morgan, kebetulan Morgan kita di persiapan nggak terlalu panjang sih, cuman untungnya waktu itu kita ada waktu lah untuk bisa ngobrolin karakternya. Dan Morgan adalah salah satu aktor yang cukup cepat gitu ya, merespon dan juga memberikan tawaran-tawaran emosi, acting yang menurut aku kayak wah malah sangat membuat dunianya jadi sangat realistis gitu loh, hubungannya di antara Salma juga jadi kebangun gitu. Lalu juga ada Dindakannya Dewi yang teman-teman udah nonton di sini, punya banyak layer of emotion yang dinamikanya juga luar biasa gitu, dari terlihat baik terus tiba-tiba langsung switch berubah jadi sosok yang sangat
mengerikan gitu ya. Ini juga sebenarnya aku udah kenal lama dengan Dinda, cuma baru pertama kali kerja sama dan seru banget gitu. Lalu siapa yang belum disebutkan ya? Semoga sudah semuanya. Sudah semua. Ada yang belum hadir? Adinda Thomas, ya of course Adinda Thomas kita semua tahu dengan filmografinya yang cukup banyak, dan kali ini di sini perannya agak lumayan challenging karena jujur memang kita nggak terlalu banyak melakukan proses reading ya saat itu ya, tapi untungnya memang teman all cast yang lain itu cukup membantu karakter Dinda di sini, Indri sebagai sahabatnya Salma, supaya terasa apa ya, chemistry-nya menyatu gitu, dan aku cukup banyak diskusi dengan Dinda juga sih. Iya sih, itu dia. Tepuk tangan dong buat Mbak Gita untuk jawabannya dan kerjasama yang luar biasa dengan jajaran cast. Tapi kita juga ada editor kita, Mas Wawan Iwibowo di sini. Mas Wawan, boleh dong boleh ceritakan sedikit bagaimana kondisi ruang editing bersama dengan Mbak Gita dan Papa Royce, tentunya bisa mempuzzlekan film ini dengan sangat luar biasa sehingga dapat ke teman-teman penonton tuh efeknya kena banget, Mas. Silakan, Mas. Ya, editing di film ini salah satu tugasnya itu kan mengatur alur ceritanya biar bisa dinikmati penonton, sehingga penonton itu tidak hanya menjadi objek tapi menjadi subjek. Maksudnya dengan kegangguan pikiran dan juga kegangguan perasaannya gitu. Kegangguan pikiran dengan menebak-nebak ini siapa yang mencuri kitab tersebut di pesantren yang sudah di-lock sama kiainya gitu kan. Terus siapa yang mengirim dasyim kepada keluarga ini. Kemudian juga ketergangguan secara emosi atau perasaan, gimana perasaan keluarga Salma ini. Kemudian juga penonton bisa merasakan, sehingga kalau misalnya itu terjadi sama keluargaku gimana kayak gitu. Dengan alur cerita horor tapi juga dramanya juga kuat juga gitu. Kalau misalnya horor itu kan juga kita di editing juga mengatur posisi jump scare-nya, gimana harus masuk, gimana harus ngagetin gitu. Nah, ini saya pakai tempo ke-6 untuk jump scare-nya di film ini. Karena rata-rata kalau penonton film Indonesia itu kalau misalnya 1, 2, 3 pasti hantunya muncul gitu, tebakan. Iya, benar-benar ngangguk semua. Cuma saya coba tipu, 6, ketiga. Kayak kecenderungan kalau misalnya kita penonton film Indonesia horror itu kan 1, 2, 3 mata dia. Maksudnya apapun yang kita buat itu nggak terlihat. Ketika 3, 4, nggak ada apa-apa. Jangan buka mata. 5, 6, biar terjadi benar ya, kena ya. Luar biasa. Berarti memang dibikin tepuk tangan dong. Tapi beneran semua kaget sih tadi, Mas. Jadi itu ya yang terjadi ya. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman buat Mas Wawan sebagai editor. Thank you. Kita ke jajaran cast kali itu. Tepuk tangan juga buat Salma Zulfa Maharani. Kita mau ngobrol sama Zulfa yang penampilannya luar biasa. Kita pengen tahu gimana kamu pada saat dipercaya menjadi Salma ini, dan adegan intens apalagi menuju akhir tadi kan tuh kayaknya menguras tenaga banget juga tuh secara fisik. Silakan Zulfa, boleh ceritakan? Ya, jadi saat di awal-awal ditawarin, terus akhirnya aku kan pasti ketemu Kak Gita. Menurut aku pas pertama kali baca skripnya aku sangat-sangat penasaran kalau aku dapat karakternya gitu. Karena pas aku baca karakter Salma ini sangat kompleks, layernya banyak banget. Bayangin dia sebagai seorang istri yang baru menikah, terus punya anak, lagi hamil, apalagi masih awal-awal kehamilan. Jadi kan kita tahu, kalau aku baru tahu akhirnya karena aku juga belum pernah hamil. Saat aku melakukan riset, ternyata memang awal-awal kehamilan tuh ibu tuh sangat-sangat kompleks gitu emosinya. Jadi itu yang sangat-sangat aku riset di awal. Terus juga konfliknya juga nggak cuma sama suaminya, tapi ternyata juga sama ada mertuanya, sama banyak hal yang menurut aku itu menjadi layer-layer emosi yang sangat menarik untuk aku mainkan. Kolaborasi sama Omar di sini gimana build chemistry-nya, Zulfa? Nah, kebetulan karena kita udah pernah syuting bareng ya, Mar, jadi bukan sesuatu hal yang berat sih untuk kita membangun chemistry. Itu sangat memudahkan. Terus kita juga ada reading workshop, dan yang aku appreciate juga pemain-pemain di sini sangat
respect satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada adegan yang memang harus menguras emosi, kita Ya. sama-sama saling tahu gitu. Dan saling support ya. Yes. Siap. Zulfa Maharani, terima kasih. Kita ke Omar Daniel. Omar pengen tahu bagaimana, karena di sini dalam satu film digambarkan naik banget dan perubahan sikapnya juga berasa gitu kan. Nah, gimana mendalami karakter suami yang bisa realistis dan lovable ini, Man? Ya, selamat sore semuanya. Memang bukan hal yang mudah pastinya, karena di sini posisi Arman itu sangat berat menurut saya, entah secara karakter ataupun in real life. Buat teman-teman semua juga saya rasa bukan hal yang mudah untuk mengatur atau membagi rasa cinta dan kasih sayangnya antara istri dan juga ibu. Menurut saya itu poin yang cukup berat, dimana dia sangat mencintai istrinya dengan segala sensitivitas karena dia baru hamil, awal-awal kehamilan gitu ya, ada perubahan emosi dan lain-lain. Sedangkan di sisi lain dia juga harus menjaga perasaan ibunya. Jadi mungkin dibantu juga pastinya dengan workshop, dengan survei, nanya ke mereka yang mungkin pernah mengalami suami-suami di luar sana, teman-teman saya yang sudah menikah misalkan, atau kakak ipar dan lain-lain, kayak gimana sih reaksinya kalau memang ibu kita tuh ada kecemburuan. Dan itu memang sebenarnya adalah hal yang mungkin wajar, apalagi di sini Arman kan anak tunggal ya, jadi pastinya ada rasa kecemburuan antara ibunya pada saat anaknya tiba-tiba kok udah gede aja, udah married dan lain-lain. Jadi ya dari situ sih nge-build emosinya. Kalau seorang Omar sendiri gimana sih menyikapi gangguan-gangguan yang bisa memecah hubungan, memandang karakter Arman di sini? Untuk seorang Omar seperti apa? Dengan komunikasi aja sepertinya ternyata nggak cukup. Aku pikir kuncinya sebuah hubungan itu kan komunikasi, keterbukaan, kejujuran dan lain-lain. Tapi ternyata ada faktor lain yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kontrol, yaitu contohnya Dasim. Faktor yang memang gaib dan tidak bisa kita kendalikan ini tadi hanya bisa kita bentengi ya dengan kekuatan iman, seperti yang sudah diajarkan juga di film Dasim ini yang disampaikan. Gitu. Omar Daniel, terima kasih Omar Daniel. Kita ke Tante Melida, saya sebagai ibu mertua yang kita sangat luar biasa penampilannya, terhibur sekali hari ini. Gimana Tante Melida, boleh ceritakan dong saat dipercaya mendapatkan peran ini sebagai mertua yang teman-teman penonton sih pada curiga dari awal. Tapi ternyata kan kita belum boleh bocorin, nggak boleh spoiler. Nah, ini gimana peran yang menantang ini untuk Tante Meriam? Selamat sore semuanya. Ketipu ya. Memang muka saya muka judes. Jadi tidak bisa dipungkiri, memang selalu banyak orang yang curiga sama saya. Pengalaman saya ya, setiap proyek yang saya jalankan, saya selalu nikmatin karena saya bertemu dengan teman-teman baru, dengan karakter-karakter baru, dengan suasana baru. Jadi selalu menjadi suatu kenikmatan buat saya menjadikan berkah dan juga pelajaran. Jadi ya nggak usah panjang lebar, intinya adalah saya berusaha untuk membuat sesuatu, memberikan sesuatu yang bisa dinikmati banyak orang dan semoga banyak orang bisa menerimanya. Amin. Terima kasih Tante Meriam. Kita ke sahabat-sahabat nih sekarang. Yang pertama kita ke Adinda Thomas dulu. Adinda Thomas, tepuk tangan untuk Adinda Thomas. Boleh ceritakan sahabat nih, kan pengen tahu juga pandangan Adinda Thomas. Biasanya kalau orang-orang bilang kayak nggak mungkin kalau ada sahabatan cowok cewek itu kayak nggak mungkin nih gitu. Nah, kamu gimana yang menjadi sahabat, istrinya yang sahabat, suaminya juga sahabat gitu. Boleh jelaskan? Silakan Adinda Thomas sebagai Indri. Selamat sore semuanya. Saya tuh sahabat teman dari. Udah tahu nih. Udah tahu ya Pak. Aduh bingung mau ngomongnya. Ya, teman satu pesantrennya Salma. Cukup terinspirasi sama Salma lah ya dengan segala kesuksesannya. Tapi juga Indri ini emang meluangkan banyak waktu untuk Salma. Jadi mau aja kalau Salma ada masalah apapun dia selalu berusaha hadir. Tapi itu aja kali ya. Itu dulu ya. Kalau seorang Dinda Kanya Dewi, kita juga yang juga luar biasa di sini pada pengen untuk dendengnya. Iya. Bener mau, yakin. Tapi agak berubah dikit ya. Nah, setelah itu ya, apa nih? Ini gimana saat dipercaya untuk karakter ini? Silakan. Menyenangkan dan ya kita kan setiap karakter tuh menyimpan misteri ya. Sempat mikir gitu kan, ini orang udah ketempat ya dari awal aku gitu loh. Misalnya kadang-kadang aku identik dengan pasti ada sesuatu, ada udang di balik bakwan nih kalau misalnya Dinda gitu kan, gitu, ya kan. Nah ini berusaha banget untuk supaya bikin
tidak mencurigakan gitu. Ya semoga agak berhasil di awal ya. Lumayan nggak? Iya. Tapi curiga nggak Mas? Curiga. Curiga semua, curiga. Iya, tapi ya secara garis besar ya udah karakter Teh Diah ini menggambarkan bahwa Dasim juga bisa berupa sebuah bisik-bisik tetangga. Ya. Jadi hati-hati ibu-ibu di luar sana ya. Kalau ada tetangganya yang kayak Teh Diah, jangan dipercaya dulu. Gitu. Apalagi kalau dia ngasih dendeng. Nggak boleh itu. Tapi ada udang di balik dendeng. Terima kasih Bu sekalian. Morgan sebagai sahabat juga di sini. Dika, Morgan silakan ngomong gimana sih memandang sahabat yang seperti apa Dika sih? Sahabat seperti yang selalu sedia. Gimana ya? Act of service ya, act of service. Siaga lah, siaga. Sahabat yang siaga. Tapi kalau Morgan sendiri, lo percaya nggak ada persahabatan cowok-cewek seperti Dika dan Salma? Wah, itu kayak mungkin kita interview aja ntar ya. Ya pasti ada lah, pasti ada hubungan sahabat yang memang cowok dan cewek memang based on friendship memang ada gitu. Cuman mungkin baseline-nya mungkin karena udah sama-sama saling mengenal, mungkin sahabat dari kecil atau misalnya memang suka sama suatu hal bareng-bareng gitu. Jadi mungkin aja gitu. Tapi di sini si Dika ini ya dia respect aja sih sama Salma, dia terinspirasi sama sosok Salma yang begitu positif, begitu ceria gitu. Jadi ya dia nyaman-nyaman aja sih, maksudnya temenan sama Salma dan di saat Salma ada masalah atau apa ya udah call me gitu. Telepon saya. Coba bilang. Tapi di sini ada poin yang mau disampaikan di film ini. Kalau hubungan berjarak, Dasim merusak. Masuk. Hubungan berjarak, Dasim merusak. Terima kasih Morgan. Kita ke Om Arswedi beri suara yang meyakinkan sekali di sini sosok sebagai kiai. Kita melihat dan juga langsung tadi menonton banyak bacaan-bacaan yang diberikan, dan ini gimana Om Arswedi mendalaminya, apakah memang menghafal atau memahami bacaan-bacaan? Wassalamualaikum. Silakan Om Arswedi. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya sangat menyenangkan jadi Ustadz karena saya diingatkan untuk melihat ayat-ayat. Saya jadi kenal namanya si Al-Baqarah. Ya, saya juga mati-matian menghafalnya dan ya, sambil maki-maki diri sendiri kenapa nggak dari kecil. Iya, saya bisa menghayatinya setelah juga ada terjemahannya, dan saya juga didampingi oleh Ustadz yang bagus dari Bandung, siapa namanya saya lupa ya, tapi dia sangat luar biasa dan saya sangat senang dengan suaranya, dan dia mengajarkan saya bagaimana lafalnya lebih mudah menghafalkan seperti menyanyi, seperti La ikra fiddi kota bainar rubi. Enak banget itu. Saya nikmatin dan saya dengar setiap not itu, jadi saya mulai hafal. Dan saya bersemangat untuk menghafalnya karena ini tantangan buat saya. Tapi pada dasarnya Ustadz ini ya Ustadz kebanyakan, tapi juga Ustadz yang punya spesifikasi di pesantren ini karena arah dari kita ini Ustadznya juga agak-agak Ustadz gaul, jadi dia bisa gaul sama santri-santrinya, para santriwatinya gitu dengan bebas, sehingga para santri itu tidak sungkan berhubungan. Contohnya dengan Salma yang dia banyak curhat kepada Ustadz. Saya pikir itu aja, tapi tadi kan udah nonton dan silakan anda yang menilainya. Sekarang gantian saya tanya, gimana sih nonton tadi rasanya? Gimana? Kaget.
Banyak-banyak istighfar. Banyak istighfar. Ya, semoga insyaf ya. Terima kasih Om Marsuli beri. Kita juga ada Ibu Yati Surahman di sini. Boleh tepuk tangan dulu untuk Ibu Yati Surahman. Tapi itu adegan yang bikin semua teman-teman di sini berteriak tadi. Nah, terminal tentunya ini bagaimana saat diberikan kepercayaan adegan yang intens tersebut, Bu Yati silakan. Aku mungkin di waktu preskon yang poster ada beberapa wartawan sudah lihat ya. Untuk film Dasim namaku kan diganti Yati Surahman Lacuba. Lakonnya cuma babu. Jadi segera nonton ini untuk melihat bagaimana saya sebagai Lacuba. Nonton ya, jangan lupa kasih tahu teman-teman. Mereka udah saya nonton dan terkesima banget Bang Yobani. Iya. Jadi tahu dong? Tahu. Jadi saya Dasim bukan? Nah. Bukan kan? Bukan. Biarlah coba tapi bukan Dasim. Terima kasih Bu Yati